Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu share screen dulu. Terlihat share screen-nya? Terlihat? Terlihat ya. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis. Hal-hal apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian dasar dan perumusan hipotesis. Definisi hipotesis, hipotesis statistik, dan uji hipotesis. Kemudian manfaat dari uji hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, cara menentukan H0 dan H1, kemudian nanti akan ada contoh penentuan H0 dan H1. Kemudian kita juga belajar pengertian tipe error 1 dan 2 dan taraf signifikansi. Oke, hipotesis sendiri adalah artinya dugaan. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan tentang parameter. Ya, jadi nanti kita menguji hipotesis statistik yang ruang lingkupnya mencakup diantaranya rata-rata, varian, dan proporsi. Hipotesis statistik ini perlu diuji secara empiris berdasarkan data. Jadi ketika sudah ada hipotesis, kemudian diuji hipotesisnya secara statistik, maka perlu diujinya secara empiris menggunakan data. Yang namanya statistik pasti mainnya data, sehingga nanti didapatkan hasil uji hipotesis. Sebenarnya untuk apa sih uji hipotesis itu? Salah satunya adalah untuk membantu mengambil keputusan. Contohnya ketika seorang calon wali kota ingin mengetahui kecamatan mana yang paling sedikit masyarakatnya mengenal dirinya, itu kalau dia memakai sensus ditanya satu-satu, jelas akan memakan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, dia menggunakan yang namanya sampel. Ya. Kemarin sudah kita pelajari sampling, ya. Kemudian nanti didapatkan didapatkan yang dia mau, sebenarnya masyarakat mana yang paling sedikit mengenal dirinya. Sehingga dengan menguji hipotesis ini, akhirnya dia bisa fokus di kecamatan yang masih sedikit mengenal dirinya. Jadi dia kampanyenya fokus di kecamatan tersebut. Jenis hipotesis statistik itu ada dua. Yang pertama hipotesis nol, ya, atau H0. Itu adalah dugaan awal. Dugaan awalnya ini bisa dari karena pengalaman, bisa jadi pendapat ahli dan lain sebagainya. Dan ada lawannya yaitu hipotesis alternatif, disebut dengan H1, atau di beberapa buku ada HA, ya, H alternatif. Jenis pengujian hipotesis itu ada dua. Yang satu hipotesis satu arah, yang kedua hipotesis dua arah. Hipotesis satu arah terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis sisi kiri dan sisi kanan. Uji hipotesis sisi kiri H0
itu theta. Theta ini adalah menggambarkan parameter populasi lebih besar sama dengan dari theta 0. Ya, ini parameter populasi di awal. H1-nya kebalikan, kalau di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Sisi kiri berarti sisi positif atau negatif? Sisi kiri positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif ya, dia di sebelah kiri. Nah, kebalikannya sisi kanan dia lebih besar, ada di sebelah kanan. Berarti dia positif. Ya. Ini berlawanan ya, berlawanan. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih besar. Kemudian sedangkan uji hipotesis dua arah, tandanya dia pakai sama dengan. H1-nya kebalikannya, yaitu tidak sama dengan. Ciri H0 itu dia mengandung sama dengan, ya. Perhatikan, ini ada sama dengannya di H0. Jadi nanti kalau di soal ada sama dengan, berarti itu H0. H1-nya bagaimana? H1-nya kebalikannya. Misalnya kita ingin menguji hipotesis mengenai isi susu, yaitu 250 mili. Kita akan menguji apakah dia lebih besar, apakah dia misalnya kita pengen menguji lebih besar dari 250. Maka kita pakai, kalau tandanya lebih besar berarti kita pakai sisi kanan. Kalau kita ingin menguji apakah kurang dari 250, berarti dia pakai sisi kiri. Kemudian kalau kita ingin menguji apakah isi susu tidak sama dengan 250, maka dia pakai uji hipotesis dua arah. Contohnya seperti ini. Seorang dokter paru-paru mengatakan bahwa proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Mengandung unsur sama dengan tidak ini? Lebih dari 30%. Mengandung unsur Tidak, Bu. Tidak. Ya, berarti dia H0 apa H1 kalau tidak ada sama dengannya? H1. H0. Kalau Oh, tidak, H1. kalau ada sama dengannya kan H0. Berarti kalau ini Ya. H1. lebih dari 30%, H1. berarti Kan dia H1. H1. Kita tentukan H1-nya berarti H1. mu lebih besar 30%, dari 30%. lebih dari 30%. Gitu ya. Nah, H0-nya bagaimana? H0-nya berarti kebalikannya. Gitu ya, kebalikannya yaitu kurang dari sama dengan. Ingat, dia mengandung unsur sama dengan 30%. Kalau H1-nya lebih dari, berarti dia pengujian kiri atau kanan? Lebih dari Kanan. kanan ya. Jadi ini masuknya pengujian satu arah kanan. Kemudian menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Mengandung sama dengan atau tidak? Tidak. Mengandung sama dengan atau tidak? Tidak. Tidak. Dia masuk H0 atau H1? H1. H1. Maka dia H1-nya kurang dari 3 juta. Sedangkan H0-nya di sebaliknya yaitu lebih dari 3 juta. Ini harusnya yang mu yang bawah ya. Bentar. Kenapa
Kenapa yang atas P? Karena dia proporsi biasanya bentuknya dalam persen. Jadi pakai lambangnya P. Kalau mu itu adalah rata-rata. Oke, lanjut. Menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak 60 kali per menit. 60 kali per menit. Berarti dia sama dengan ya. Sama dengan 60. Nah, kalau sama dengan berarti dia pengujian dua arah. Pakai tanda sama dengan, berarti kebalikannya H1 tidak sama dengan. Bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup mengerti? Mengerti, Bu. Cukup, Bu. Oke, sekarang ini kita kerjakan. Seorang dosen menyatakan rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah statistik lanjut tidak ada yang lebih dari 90. Tidak ada yang lebih dari 90. Ini kurang dari atau lebih dari? Kurang dari 90. Kurang dari, ada sama dengannya enggak? 90. Enggak. Tidak ada yang lebih dari 90. 90 masuk enggak? Masuk, Bu, masuk. Masuk. Berarti pakai tanda sama dengan enggak? Pakai, Bu. Pakai. 90. Pakai ya. Berarti itu H0 apa H1? H0. H0. Berarti H0 mu-nya kurang dari atau lebih dari? Kurang dari sama dengan 90, Bu. Kurang dari sama dengan 90. Berarti H1-nya? H1-nya mu? Lebih Mu? dari 9. Lebih dari 90. Gitu ya. Selanjutnya, seorang kepala sekolah menyatakan bahwa nilai rata-rata UAN siswa minimal 85. Apakah itu benar? Minimal 85. Berarti mengandung sama dengan atau tidak? Mengandung sama dengan atau tidak? Minimal Tidak. Mengandung apa enggak? Minimal 85. Berarti 85 masuk enggak? 85 masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk. Berarti dia lebih 0. kurang dari apa lebih dari? Minimal 85. Berarti nilainya 85 ke atas apa 85 ke bawah? 85 ke atas, Bu. 85 ke atas. Berarti tadi 85-nya mengandung sama dengan, H0-nya berarti lebih besar. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 80. Berarti H1-nya 85, sorry. Berarti H1-nya kurang dari atau lebih dari? 85. Kurang dari 85. Ini pengujian sisi kanan atau sisi kiri kalau lebih dari?
Kalau ini perhatikan ya, kalau dia H1-nya yang jadi patokan, kalau H1-nya kurang dari berarti dia sisi kiri, kalau lebih dari sisi kanan, kalau tidak sama dengan berarti hipotesis dua arah. Berarti kalau ini yang tadi H1-nya kurang dari berarti pengujian sisi kanan atau kiri? Sisi kiri. Sisi kiri. Kalau ini yang tadi H1-nya lebih dari berarti dia sisi kanan. Gitu. Oke. Sekarang contoh soal berikutnya. Sebuah minuman kaleng berisi 250 ml. Namun Rudi tidak percaya dan menyatakan bahwa isinya kurang dari itu. Ini pakai satu arah atau dua arah? Luki, coba Luki. Ini pakai satu arah atau dua arah? Satu arah atau dua arah? Yang lain, ada yang bisa bantu? Dua arah, Bu. Pakai dua arah. Dua arah. Tidak ada kurang dari dan lebih dari. Ya. Jadi mu-nya ya, sama dengan mu-nya sama dengan berapa? 250. H1-nya? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan 250. 250. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang pengujian hipotesis? Karena ini terpakai terus ya. Kalau kita paham konsepnya, ya, bahwa ada hipotesis satu arah kiri dan kanan. Kalau dia lebih kecil, perhatikan H1-nya. Kalau dia lebih kecil berarti kiri, lebih besar berarti kanan. Kalau dia tidak mengandung lebih, kurang dari atau lebih dari berarti dia sama dengan. Itu pengujian hipotesis dua arah. Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup Faisal, ada pertanyaan Faisal? Fajar? Fajar Adisa Putro? Paham, Bu, paham. Paham ya. Oke. Nah, kesalahan pada pengujian, jadi tadi bisa jadi kesalahannya itu ada dua ya. Jadi bisa jadi tadi kita menentukannya salah, lebih dari, kurang dari itu kita salah menentukan. Kemudian nanti juga dinilainya setelah diuji itu kita harusnya, yang pertama harusnya diterima malah ditolak H0-nya. Atau yang kedua harusnya ditolak tapi diterima. Ya, jadi ada dua jenis kesalahan pada pengujian hipotesis. Langkah-langkahnya bagaimana cara menentukan prosedur pengujian hipotesis? Yang pertama, kita merumuskan hipotesis tadi ya, merumuskan hipotesis. Kalau dia dua arah, maka berarti dia ada di sisi kanan dan sisi kiri. Luasnya setengah alfa masing-masing daerah kritisnya. Nanti kita cari di tabel. Kemudian kalau dia lebih besar tadi ya, lebih besar,
maka disebutnya uji pihak kanan. Kalau dia lebih kecil, maka disebutnya uji sisi kiri atau pihak kiri. Ini ya. Kemudian yang kedua, tadi setelah kita menentukan pakai yang kiri, kanan, atau yang dua arah, yang kedua kita menentukan taraf signifikansi. Ya. Jadi kalau ada soal dengan tingkat kepercayaan 99%, berarti alfanya berapa kalau 99%? Alfanya 1%. Ya. Karena kayaknya nggak mungkin penelitian itu dengan tingkat kepercayaan 100% gitu ya. Pasti ada errornya, entah itu human error atau yang lainnya. Kalau tingkat kepercayaannya 95%, berarti berapa alfanya? 5%. 5%. Kalau tingkat kepercayaannya 90%, berarti alfanya 10%. Oke, tadi kita sudah menentukan uji pihak kanan, kiri, atau kedua sisi. Kemudian yang kedua kita menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Jadi nanti kita akan belajar apakah dia masuknya H0 atau H1, itu caranya dengan memakai uji statistik. Uji statistiknya itu bisa memakai uji F, uji T, uji F, atau uji C kuadrat. Ya, sudah kita pelajari kemarin ya. Uji Z itu yang normal baku, ya. Uji T sudah juga. Uji F sudah belum? Sudah. Sudah ya. Sudah belum? Semester sebelumnya juga sudah. Semester sebelumnya sudah. Semester iya. Yeah. Yang uji C kuadrat kemarin sudah, tabelnya juga sudah Ibu share. Ya. Nanti jadi kita uji, tetap kita kalau hitung. hasilnya pasti sama, Bu. Gimana? Hasilnya? Kalau hasilnya kita gunain uji yang berbeda pasti sama. Enggak, atau jadi kan ada perbedaan? Pengujiannya tergantung tergantung kita pakai yang mana. Kalau misalnya kita menghitung penelitian yang rata-rata, biasanya pakai pakai Z, pakai T, kemudian jumlah sampelnya di atas atau di bawah 30 gitu kan pengaruh ya. Nanti mana yang kita tergantung distribusinya. Ya, jadi nggak semua uji kita bisa pakai ya. Jadi salah satu kita pakai, kemudian kita bandingkan dengan tabel ya. Kalau dia hasilnya antara tabel dengan uji yang sudah kita lakukan lebih besar, maka lebih besar yang uji daripada tabel, maka dia artinya daerah penerimaan H0. Kalau dia hasilnya lebih kecil yang kita hitung daripada tabel, maka dia daerah penolakan H0. Maksudnya apa, Bu? Daerah penerimaan H0 berarti kalau seperti ini misalnya ya. Setelah kita uji, ternyata hasil yang kita uji, hasil perhitungan kita itu lebih besar dari tabel. Tabel kan kita tinggal baca ya. Jadi kita bandingkan. Statistik itu mainnya membandingkan. Membandingkan antara yang kita uji dengan tabel. Ternyata lebih besar yang kita uji. Nah, kalau lebih besar yang kita uji, maka dia H0. Artinya apa kesimpulannya kalau lebih besar dari H0? Berarti benar pernyataan kepala sekolah yang menyatakan bahwa UAN siswanya minimal 85. Tapi kalau ternyata setelah kita uji nih, hasilnya ternyata lebih kecil dari tabel, berarti H1. Ya, kalau lebih kecil H1. Nah, H1 itu berarti pernyataan kepala sekolah yang menyatakan bahwa nilai siswanya minimal 85 tidak benar. Gitu, bisa dimengerti? Jadi uji-uji yang sudah kita pelajari nanti dimasukkan, kemudian kita bandingkan hasilnya. Apakah nanti kesimpulannya dia diterima atau ditolak.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Mengerti? Cukup, Bu. Bisa mengerti, Bu. Cukup ya. Oke, sambil Ibu absen ya. Ramadan Firdaus? Ada Ramadan Firdaus? Rizky? Muhammad Rizky? Fadil Zulkarnain? Ada Fadil? Muhammad Hafid? Hadir Bu, Muhammad Rizky Bu. Muhammad Rizky ada. Muhammad Hafid? Fadil Zulkarnain? Enggak ada Fadil? Bentar. Akbar Eko? Hadir, Bu. Hadir. Wahyu? Hadir, Bu. Ari Benhart? Ari, ada Ari? William? Hadir Bu. Lucky Setiawan? Hadir Bu. Saiful Bahri? Saiful ada? Fayakun Ilham? Hadir, Bu. Wisnu Bagaskoro? Hadir, Bu. Ricky Firmansah? Hadir Bu. Dwi Saputro? Hadir Bu, hadir. Elvira? Elvira ada? Ananda Tarisa? Hadir, Bu. Sukronudin? Hadir, Bu. Iqbal Rivaldo? Hadir, Bu. Hadir. Sukron arti namanya apa Sukron? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalau Sukronudin? Terima kasih agama. Oh gitu. Kata siapa? Kata orang tua saya. Oh gitu. Iqbal ada Iqbal? Hadir, Bu. Hadir. Fajar? Hadir, Bu. Al-Lukiana? Hadir, Bu. Nova Etika? Hadir, Bu. Aldi Darmawan? Hadir, Bu. Saya, Bu. Fatur Rahman? Hadir, Bu. Cahyo Saputro? Cahyo ada? Fitrian Alfain? Hadir, Bu. Hadir. Andika Adi Putra? Andika ada? Muhammad Randiansah? Hadir, Bu. Muhammad Hadir, Bu. Arya Faisal?
Muhammad Arya. Ubaidillah Ma'arif. Rifat Fira Sukma. Hadir, Bu. Rifat. Muhammad Fauzidan. Hadir, Bu. Kamal Sidik. Hadir, Bu. Samsul Ma'arif. Ada Samsul? Sita Hairiah. Muhammad Haidar. Faisal Novel. Faisal ada ya? Faisal ada, Bu, Faisal. Dendi Al-Hakim. Hadir, Bu. Rizwan Syahril. Hadir, Bu. Muhammad Yusuf Sidik. Hadir, Bu. Jundi. Hadir, Bu. Yosua Putra. Hadir, Bu. Alifian Ramadan. Hadir, Bu. Saya, Bu. Ibu. Alfian, ya. Saya Ya, Bu. Saya, Bu. tadi dipanggil nggak dengar, Bu. Oh iya, nanti sampai ini Kita dulu. Hairah, Bu. Oke. Iya, Ibu. Alifian ada? Saya, Bu. Ada, Bu. Rizkian Fahrezi. Saya, Bu. Hadir, Bu. Tadi yang belum, Vita. Siapa lagi? Saya belum, Bu. Siapa? Muhammad Muhammad Haidar, Bu. Ada Ya. lagi? Sudah semuanya? Pianus izin, Bu. Kakeknya meninggal, Bu, semalam. Siapa? Ari Benhart, Bu. Ari Benhart Octavianus. Iya. Ada lagi? Sudah semua? Cukup? Baik, nanti tugasnya Ibu share di Google Classroom ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kelasnya. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.